kurang Palestina kercareri kayeuna teh. Cai nu kurang dipake teh di Palestina. Jangankan kita yang hidup sekarang, di era masanya Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i itu sering berdebat dengan ahli-ahli sufi. Bahkan Imam Syafi'i pernah berfatwa, kalau ada orang yang menjadi sufi di pagi hari, sok-sokan tasawuf ini, maka ketika sampai waktu zuhur, dia menjadi dungu. Tapi meskipun Imam Syafi'i pernah mencela orang-orang sufi, ada juga sebagian kecil orang-orang sufi yang justru dipuji oleh Imam Syafi'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan tetap seputar wali. Ya, tetap seputar wali ya. Karena apa? Saya lagi gemes-gemesnya membahas para wali-wali halu. Ya, di sini saya mengucapkan kalimat seperti ini atau narasi seperti ini agar kalian tuh pada mikir, ya. Pada mikir, karena kebanyakan kalian tidak mikir, terus berkomentar di channel YouTube saya, "Oh, Harry Pras makomnya belum sampai. Oh, Harry Pras itu cuma pakai logika. Oh, Harry Pras tidak paham ini, tidak paham itu." Kalian yang tidak paham. Saya memaparkan hadisnya begini, tapi kalian tetap percaya wali halu. Ya, contohnya seperti video yang kemarin. Ya, ada orang yang katanya bisa menutup pintu neraka dan surga. Saya paparkan dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yaitu di mana dalam Al-Hadis, orang pertama yang akan mengetuk pintu surga adalah Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ada manusia, bukan nabi, dia hanya orang soleh, yaitu yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mampu menyombongkan dirinya, bilangin sama Allah, surga dan neraka akan saya tutup, biar sekalian tidak ada yang masuk ke neraka dan surga. Emang begitu narasi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi semua umat manusia nanti tinggal di padang mahsyar, nggak masuk-masuk ke surga gitu. Kadang ada orang yang bernarasi, semua orang bisa masuk surga hanya dengan kalimat syahadat. Memang betul, kalimat syahadat adalah pembuka pintu gerbang. Siapapun yang mengucapkan kalimat syahadat, dia sudah memiliki tiket untuk masuk surga. Tapi cuma tiket ya, ibarat kita mau ikut pertandingan, kita punya tiket nih untuk ikut pertandingan, tapi belum tentu kita lolos dan masuk seleksi. Begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai salah mengartikan dan salah menafsirkan. Oke, di sini saya tetap membahas tentang wali, yaitu Abuya Uci lagi, di mana Abuya Uci yang amat beramat terhormat ini mengucapkan kalimat yang di mana Indonesia itu sumber mata airnya berasal dari Palestina. Sumber cai sadunya. Sumber cai sadunya emang di mana gitu? Sumber mata air di dunia itu memang dari mana? Buya Uci memberikan pertanyaan kepada kita. Dari mana memang? Mana gitu? Sumber cai sadunya di Palestina, di hiji batu gede di hadap. Waduh, ini menurut ilmu goib atau ilmu geografis? Ada pentang. Oh, di bawah tanah. Tidinya ngalir ke laut, di laut. Waduh, tuh ada batu gede, batu besar. Kira-kira siapa tuh yang merongsen tuh ya? Yang merongsen batu gede dan mengeluarkan air, dan airnya mengalir ke laut, dan dari lautan itu dialirkan ke seluruh dunia. Saya jadi lucu ya mendengar seperti ini ya. Jangan bahas masalah ilmu sains. Ini masuk ke bab karomah. Jadi ada karomah yang meneliti bumi, teman-teman. Lir ke laut, di laut sedot ke luhur, di luhur dihujankan ke unggal naga. Oh, dari batu raksasa yang ada di bawah Palestina itu keluar ke sungai, lalu ngalir ke laut, dari laut diangkat ke langit, disedot ke langit, habis itu diturunkan ke seluruh dunia. Top. Kira-kira kalian yang percaya kepada wali Tuhan yang ini akan menggunakan teori bagaimana untuk membela statement seperti ini, khurafat seperti ini? Kira-kira lah. Kira-kira. Dan ke unggal negara. Palestina, cair. Sumber air itu. Waduh, seluruh dunia. Aduh, geli saya ya. Mantap kurang lamun ngadekeun orang Palestina ku hari keur ceurik. Oh, lihatlah orang Palestina yang sekarang sedang menangis. Kita minum di sini. Ceurik. Kurang minum di dia sumber caina di Palestina. Idih. Masya Allah karim. Allah. Ketika orang mandi ku hari sangeunahna. Ketika kita mandi sekarang seenaknya, airnya bersumber dari Palestina, teman-teman. Jadi kita ini durhaka kepada Palestina ya, karena sumber mata air yang kita dapatkan itu asalnya dari Palestina menurut teori Abuya Uci Turtusi.
Kurang Palestina kercarerik ayeuna teh. Cai nu kurang dipake teh di Palestina. Sekarang kita mandi dengan enak dan kita melihat saudara kita di Palestina sedang menangis. Sedangkan air yang kita gunakan adalah bersumber dari Palestina. Ini berbicara di bab apa ini? Masuk bab apa ini? Yang ada karomah melihat batu besar di Palestina mengeluarkan air dan air itu dialirkan ke sungai. Sungai itu masuk ke laut dan dari lautan diangkat ke langit oleh awan lalu disebarkan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ini teori dari mana ini? Ini masuk ke bab apa ini jatuhnya? Kalian yang mau membela Abah Uci, silahkan komentar di bawah. Kira-kira pakai dalil apa kalian? Pakai dalil ya. Jangan hanya mengucapkan, oh Harry Pras pesilat, gak usah bahas agama. Itu sudah basi ya. Saya tidak butuh ucapan seperti itu. Karena itu tidak akan mematahkan semangat saya untuk melawan syubhat khurafat seperti ini. Halu-halu seperti ini. Kalau kalian punya data, kalian punya ilmu, paparkan dalilnya, paparkan teorinya, dan paparkan menurut ilmu apa batu besar di Palestina mengalirkan air ke seluruh penjuru dunia. Paparkan saja datanya. Ayeuna teh cai nu kurang dipake teh di Palestina. Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap. Oke. Sekarang kita baca komentar-komentarnya ya teman-teman. Mau tanya aja Pak, terus gimana dengan air sumur bor di rumahku? Apakah dari Palestina juga? Ya kan teori yang dipaparkan oleh Mbah Uci tadi ya, itu airnya datang dari langit. Ya, dan dari langit itu kita mandi. Bagaimana air yang melalui sumur bor? Kira-kira dapat dari mana? Ngibulin anak SD. Bukan ngibulin, tapi mendongeng. Ya, dongeng kan bebas. Orang bisa ngarang-ngarang dongeng. Tapi ketika dongeng itu disangkut pautkan dengan agama, maka kita harus wajib menentangnya. Karena agama bukan untuk didongengkan seperti ini, dibuat-buat cerita. No. Cerita itu harus mengandung kebenaran. Ya, al-ulama warasatul anbiya maksudnya apa? Ulama ini disebut warasatul anbiya ketika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i ketika mau berfatwa sesuatu, dia mengambil rujukan ke Al-Quran dulu. Setelah dia mengambil ke Al-Quran, baru dia memfatwakan sesuatu. Dan begitu pun juga dia ketika tidak mendapati sesuatu di Al-Quran, dia mencari di Al-Hadis. Ketika mendapati di Al-Hadis, diukur dengan Quran. Dan begitu terus menerus teman-teman. Semua ulama ini yang disebut warasatul anbiya, ketika mereka ingin berfatwa sesuatu, dia berkiblat kepada Quran dan As-Sunnah. Menentukan suatu hukum dengan Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa dengan pemikirannya sendiri. Apalagi berteori-teori sendiri, ngehalu-ngehalu sendiri, ngibul sendiri. Batu besar ngeluarin air di Palestina, dibawa ke laut, di laut ditarik ke awan, dari awan disebar ke seluruh dunia. Ini namanya ngehalu-halu sendiri, ngibul-ngibul sendiri. Oke, ada apa lagi ini? Abah Uci, oh Abah Uci emang kalau nggak ngibul nggak dapat amplop. No, jangan ngomong seperti itu. Orang itu kadang berceramah ya ikhlas dari hatinya. Tapi ketika ada amplop ya gak ditolak juga gitu ya. Ya inilah kehidupannya. Orang itu butuh hidup. Ya dari apa saja dia mencari sumber kehidupan. Kaum sufi memang tukang dongeng. Ya saya sudah tahu dari dulu itu. Karena mereka ketika membawakan hadis palsu kadang. Begitupun dengan mimpi. Kan kadang banyak nih ahli-ahli sufi yang mereka itu kadang berfatwa melalui mimpi. Saya bertemu Rasulullah bersabda begini, lalu diamalkan. Sedangkan seluruh ulama, jumhur ulama bersepakat, mimpi jangan dijadikan hujah. Karena apa? Kita sudah diberikan warisan oleh Nabi Muhammad, yaitu Quran dan As-Sunnah. Kita harus kembalikan semua ke sana, teman-teman. Begitupun dengan ulama-ulama. Jangankan kita yang hidup sekarang. Di era masanya Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i itu sering berdebat dengan ahli-ahli sufi. Bahkan Imam Syafi'i pernah berfatwa yang dimana disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kalau ada orang yang menjadi sufi di pagi hari, maka tidaklah datang di waktu zuhur, melainkan dia menjadi orang yang dungu. Orang yang menjadi sufi ini, sok-sokan tasawuf ini, melainkan ketika sampai waktu zuhur, dia menjadi dungu. Tapi meskipun Imam Syafi'i pernah mencela orang-orang sufi, ada juga sebagian kecil orang-orang sufi yang justru dipuji oleh Imam Syafi'i. Contohnya seperti ada salah satu tokoh ulama sufi di mana dia pandai melantunkan qiraah, dia juga dipuji oleh Imam Syafi'i. Dan juga ada beberapa orang sufi yang sempat dipuji oleh Imam Syafi'i ketika dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i memberikan fatwa tentang orang-orang ahli sufi, apabila kita menjadi ahli fikih tetapi tidak bertasawuf, maka
maka kita akan menjadi ahli fikih yang keras. Dan begitupun sebaliknya, apabila kita menjadi ahli tasawuf tetapi kita tidak menerapkan ilmu-ilmu fikih dalam hidup kita, maka kita akan menjadi seorang sufi yang dungu, teman-teman, atau bodoh, kata Imam Syafi'i. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi muslim yang sejati, maka terapkanlah ilmu fikih dengan ilmu tasawuf secara bersamaan. Karena sejatinya ilmu fikih ini adalah pegangan hidup kita, dan tasawuf ini adalah pedoman kalau kita harus hidup dengan cara berzuhud, cara yang wara', cara yang berhati-hati, dan tentunya tidak suka ngibul alias berdusta atas nama Nabi, menggunakan hadis-hadis palsu, menggunakan hadis-hadis mungkar, berdongeng khurafat, tahayul, dan malah mengajarkan kisah-kisah yang tidak bersumber. Contohnya seperti kisahnya Al-Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali membuat malaikat pencatat amal buruk berhenti. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan 500 mayat orang Yahudi pula. Ini kan sudah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dari segi syariat. Dan ini adalah pemahaman sufi-sufi yang dianggap oleh Imam Syafi'i dungu. Bagaimana tidak dikatakan dungu? Jangankan kepada hal-hal yang seperti ini. Orang yang dikatakan bisa khatam Al-Quran 360.000 kali dalam sehari itu dipercaya. Bagaimana cara bacanya? Sedangkan saya pernah menguji teman saya yang hafiz, saya minta dia untuk membaca 1 juz Al-Quran dengan fasih tetapi dengan ya mungkin tempo yang agak cepat. Itu pun dengan tempo yang cepat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit. Kalau 30 juz artinya 450 menit. Artinya kalau untuk menghatamkan 30 juz Al-Quran membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Lalu bagaimana kita mau percaya kepada orang yang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam sehari 360.000? Bukan 360 kali, tetapi 360.000. Dan kita percaya pada hal ini. Apa kata Imam Syafi'i? Dungu. Ini perbedaan yang Imam Syafi'i jelaskan. Mana ahli sufi yang tukang ngibul, tukang dusta, dan mana ahli sufi yang benar-benar sejati berpegang dengan Quran hadis. Begitu, teman-teman. Jadi, ahli sufi yang sebenarnya atau belajar tasawuf yang sebenarnya kita kembalikan kepada arti tasawuf, yaitu menjernihkan hati dengan cara berzuhud, wara', sholat tepat waktu, terlebih berjemaah di masjid dan lain sebagainya. Sedangkan sufi-sufi yang menyimpang adalah mereka yang berdongeng-dongeng khurafat, mempercayai kisah takhayul, khatam Al-Quran 360.000 kali sehari, Al-Faqih Muqaddam mi'raj 70 kali, pencatat amal buruk berhenti nyatet, dan lain sebagainya. Jadi sudah diklasifikasikan oleh Imam Syafi'i. Ini loh yang benar, ini yang salah. Jadi kamu ikut yang mana? Gitu. Jadi saya pribadi pun menilai orang-orang sufi dari karakter mereka di dalam menyampaikan suatu. Kalau mereka sudah menyampaikan kisah-kisah khurafat, orang membelah diri jadi dua, orang tidak sholat bisa diangkat jadi wali, tidak tidur 20 tahun, mau menutup pintu neraka dan surga. Terus baru-baru ini sumber mata air dari Palestina bisa disebarkan seluruh dunia. Ini justru khurafat. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, pendunguan umat. Begitu. Jadi tinggal kalian, kalau kalian memang muhibbin, benar-benar cinta kepada orang yang saya bahas, tinggal kalian bawa dalil dari Al-Quran bahwa perkataan mereka benar. Kalau dari segi Al-Quran dan Al-Hadis ini tidak bisa dibenarkan, maka monggo berikan data kepada saya mengenai sumber mata air ini berasal dari Palestina. Baik dari segi BMKG, geografis, dan lain sebagainya. Secara ilmiah lah, paparkan kepada saya.